Halo semuanya, langsung aja kita mulai pembahasan taktik kali ini. Hari ini kita bakal membedah secara mendalam tentang geometri dinamis dan keahlian esensial yang bikin posisi ala atau pemain sayap jadi pemain paling menentukan di atas lapangan futsal. Siap-siap ya, karena kita akan ngebongkar rahasia taktis yang membedakan pemain biasa dengan mereka yang benar-benar bisa mendominasi permainan. Sering kan kita mikir kalau pemain sayap modern itu cuma soal lari sekencang mungkin. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu loh. Kutipan di sini merangkum filosofi utamanya. Allah yang hebat itu menonjol justru karena pemahaman permainan mereka. Mereka punya kecerdasan taktis yang jauh lebih superior. Kecepatan fisik itu ya cuma bonus aja. Tapi kecepatan berpikir, nah itu dia senjata utama mereka yang sebenarnya. Oke, biar nggak buang waktu, ini agenda kita. Kita bakal mulai dari peran penting sang Allah, terus ke senjata menyerang, masuk ke duel 1 lawan 1, lanjut ke fase bertahan dan transisi, dan kita tutup dengan latihan taktis di lapangan. Masuk ke bagian pertama, peran penting sang Allah, si jantung permainan di sisi lapangan. Sebagai pemain yang posisinya nempel di pinggir lapangan, apa sih kemampuan yang wajib banget mereka punya? Kelincahan 1 lawan 1 dan tembakan cepat itu udah pasti. Tapi ada satu yang sering dilupain, yaitu orientasi tubuh yang sempurna. Seorang ala tuh harus selalu memposisikan badannya supaya dia bisa melihat bek lawan sekaligus gawang incarannya dalam satu pandangan. Percuma punya kontrol bola hebat kalau orientasi tubuhnya salah. Lanjut ke bagian 2, senjata menyerang atau gimana cara memaksimalkan konsep lebar lapangan. Coba perhatikan, dengan main melebar dan nempel di garis pinggir, si ala ini secara paksa meregangkan garis pertahanan lawan. Efeknya apa? Mematikan banget. Ini langsung memisahkan pertahanan mereka, bikin ruang kosong yang gede di tengah lapangan, ngebuka jalur umpan ke dalam yang tadinya tertutup, dan pastinya bikin bek lawan susah buat saling ngecover karena jarak mereka ditarik jadi kejauhan. Terus, gimana kalau posisi kita lagi di sisi lemah, alias sisi yang jauh dari bola? Aturannya simpel banget, si Allah harus pintar baca gerak-gerik beknya. Kalau beknya bikin kesalahan dengan cuma ngeliatin bola dan memunggungi Anda, jangan kasih ampun. Langsung potong masuk ke belakang mereka menuju tiang jauh. Di futsal Spanyol, gerakan ke titik buta ini namanya puerta atrás. Dan jujur aja, ini salah satu cara paling efektif buat cetak gol. Masuk ke bagian ketiga nih, duel 1 lawan 1 atau seni menaklukkan bek lawan. Sekarang coba bayangkan Anda lagi jadi ala. Anda pegang bola di pinggir lapangan dan di depan ada satu bek yang nutup jalan ke gawang. Gimana cara paling jitu buat ngelewatin dia? Keputusan kilat apa yang bakal Anda ambil dalam sepersekian detik? Kuncinya cuma satu, kenali tipe lawan Anda seketika itu juga. Apa dia bek agresif yang langsung lari maju buat ngerebut bola? Atau dia tipe pasif yang lebih milih nunggu, jaga jarak, super reaktif dan nggak mau sembarangan julurin aki? Mengenali gaya main mereka ini tuh udah separuh jalan menuju kemenangan di duel 1 lawan 1. Solusinya juga sangat logis. Kalau beknya agresif dan datang dengan lari ngebut, hukum mereka pakai kontrol berarah. Sekali sentuh, arahin bola buat langsung lewatin dia. Gak usah pakai trik macam-macam. Pakai aja momentum lari mereka buat ngelewatin mereka sendiri. Sebaliknya, kalau beknya pasif, nah baru kita pakai finta atau gerakan tipuan. Rusak keseimbangan mereka, pancing biar mereka gerak duluan, baru deh Anda lewatin dengan gampang. Bagian 4, yang ini sering banget disepelein, bertahan dan transisi. Ini kunci pertahanan di sayap. Kalau bicara transisi, aturan posisi seorang ala itu bergantung sepenuhnya sama satu hal. Dia yang lagi pegang bola atau bukan. Kalau ala yang berhasil rebut dan bawa bola, dia harus langsung tusuk ke tengah, sementara dua temannya ngisi sayap. Tapi, kalau dia lari tanpa bola, dia wajib ngisi jalur pinggir sampai ke depan buat merentangkan pertahanan lawan pas lagi serangan balik. Nah, ini dia konsep krusialnya, segitiga barbaro. Maksudnya gini, saat Allah lagi bertahan di sisi lemah, dia harus ngebentuk segitiga imajiner pakai pandangannya. Dia wajib banget bisa ngelihat arah bola dan pemain yang lagi dia jaga secara bersamaan. Kalau dia gagal nerapin segitiga visual ini, misal gara-gara cuma fokus ngeliatin bola, udah pasti dia bakal dilewati lawan lewat titik buta yang kita bahas tadi. Pas lagi bertahan 1 lawan 1 di sayap, ada postur yang harus dijaga. Tekuk lutut biar reaksi lebih cepat dan jangan pernah berdiri dengan kaki rapat. Dan ada satu taktik jenius nih, jadikan garis pinggir lapangan itu sebagai bek tambahan. Maksudnya, paksa si penyerang lawan buat giring bola lurus terus nyusurin garis pinggir dan tutup rapat akses mereka buat masuk ke tengah lapangan yang jauh lebih bahaya. Saya harus ngasih peringatan keras nih soal rotasi.
Kalau pemain tengah atau Sierri kita kepaksa harus maju ke sayap buat nekan bola, si Ala di sisi lemah harus refleks berotasi ngisi posisi tengah yang kosong itu saat itu juga. Kalau sampai telat atau lupa, wah itu sih sama aja kayak ngasih gawang kosong buat diserang lawan. Terakhir, bagian 5, latihan taktis. Waktunya kita bawa semua teori tadi ke lapangan. Drill pertama ini asyik banget. Idenya, kita melarang pemain ngasih umpan buat keluar dari zona tengah selebar 8 meter itu. Aturan ini secara nggak langsung memaksa Ala buat melatih insting 1 lawan 1 mereka. Mereka benar-benar dipaksa pakai kontrol berarah atau finta supaya bisa lolos dari tekanan dan ngasih bola matang ke tiang jauh. Lanjut ke drill kedua. Ini dirancang khusus buat ngebiasain rotasi pertahanan atau permutasi yang barusan kita bahas. Pas bola diumpan diagonal ke sayap dan Sierri maju buat menekan, latihan ini menuntut refleks Ala di sisi seberangnya buat langsung turun mengunci area tengah. Ini penting banget biar tim terbiasa nggak ninggalin area paling vital tanpa penjagaan. Terus di drill terakhir ini, kita fokus melatih kecepatan mikir si penyerang. Waktu ada umpan yang bikin situasi overload di satu sisi, Ala di sisi lainnya harus langsung mengamati arah pandangan backnya. Latihan ini menajamkan insting buat menghukum back yang kelengahan ngeliatin bola aja, dengan cara lari memotong tajam dari titik buta mereka langsung ke tiang jauh. Jadi kita udah ngebahas semuanya, mulai dari meregangkan lapangan, duel psikologis ngadepin back agresif dan pasif, menjaga segitiga Barbaro yang super krusial itu, sampai latihan transisi. Nah, dengan semua senjata taktis baru ini, pertanyaannya sekarang, apakah Anda udah siap buat turun ke lapangan, menguasai sayap, dan mendominasi pertandingan berikutnya? Terus asah insting Anda, dan jadilah pemain yang ditakuti karena kecerdasannya di atas lapangan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.